Ya buat gue sih kehilangan 3 poin yang sedih sih buat Chelsea. Ya, musim masih panjang benar. Tapi kalau sama Manchester United, iya sih yang yang bikin jadi ironis kondisinya juga. lagi nggak stabil-stabil amat gitu kan. Iya, dan ya harusnya ini menjadi momentum di mana lo bisa mematahkan rekor buruk ya selama 12 tahun nggak pernah menang di Old Trafford. Tambah Tapi panjang tambah dahaganya, panjang. tambah panjang. Tahun depan mau nggak mau nih, iya. Iya. Menurut lo nanti lawan Lincoln City laga serius apa laga rekreasi nih? Ya serius, cuman seriusnya sama pemain-pemain cadangan aja. Menang nggak? Menang lah. Hati-hati loh sampai adu penalti, iya kan? Iya. Manchester United udah nggak ada loh. Ya. Kalau MU menang lawan Chelsea loh, MU aja udah tersingkir gimana? Kalau kalah lagi 3 kali berturut-turut dapat piring meretak, piring remuk, ya kan? Lo boleh kok absen akhir pekan kalau Chelsea tersingkir. Nanti kita cari host yang lain dulu sebentar ya. Selamat untuk Ousmane Dembélé yang berhasil memenangkan salah satu trofi yang cukup prestis ya di tiap tahunnya, di tiap musimnya, yaitu Ballon d'Or tahun 2024-2025 ya. Ballon d'Or 2025. Nominasinya baru saja diselenggarakan hari Senin dini hari semalam ya di waktu Indonesia bagian Barat, dan tapi kita nggak akan bahas itu. Yang jelas bahas dikit lah lu. Oh iya, bahas dikit maksudnya. Nanti kita diprotes fans. Bahasan utamanya adalah review dan yang akan bertanding di tengah pekan ini. Iya. Masih di Halftime Break bersama gue Dev dan kembali bro bersama Bang DJ. Yeay. Ousmane Dembélé. Ya, ini sedikit dulu lah Bang DJ Ballon d'Or nih. Dia terpilih menjadi pemain terbaik versi Ballon d'Or. Dan kalau nggak salah setelah puluhan tahun ini menjadi penghargaan buat pemain Prancis setelah terakhir Zinedine Zidane. Oh iya ya. Zinedine Zidane. Karim Benzema dong. Oh iya, Benzema 2 tahun lalu, iya. Iya. Ngetes aja gue sebenarnya. Karim Benzema. Iya. Tapi gini, ini pantes sih memang menurut gue ya, musim lalu Ballon d'Or musim ini diberikan kepada Ousmane Dembélé. 35 gol, berapa belas assist ya, 18 assist barangkali. Ya, semua trofi domestik diraih Paris Saint-Germain bersama Ousmane Dembélé ya kan. Kecuali emang ada trofi domestik dia nggak? Oh, trofi domestik. Ya. Sama Eropa Liga Champions, ya kan? Lu mau bilang World Cup ya, ya kan? Iya. Tapi sayangnya pas dia nerima trofi itu, Paris Saint-Germain kalah tadi malam sama Marseille. Kalah ya? Kalah 1-0. Tapi tetaplah tidak mengurangi kebahagiaan seorang Ousmane Dembélé gitu ya. Dan itu kan hitungannya dari awal musim 2024 mulai sampai terakhir 2025. Ya, itu bagus. Nomor 2 Lamine Yamal masih muda lah, masih panjang, ya kan? Karena sempat ada isunya bocor pengumumannya dan Lamine Yamal yang menang katanya. Sebelumnya bocor, tapi katanya ternyata Ousmane Dembélé. Dan Ousmane Dembélé terpilih kemarin, trofinya diberikan oleh salah satu legenda Brazil ya. Ronaldinho ya. Ini kalau nggak salah pagelaran Ballon d'Or ke-69 Dev. Dan ngomongin Ronaldinho, cocok logi dikit sama Ousmane Dembélé, 2 pemain ini sama-sama pernah di Paris Saint-Germain dan di Barcelona. Bedanya kalau Ronaldinho dari Paris Saint-Germain ke Barcelona, Dembélé sebaliknya. Tapi ya kalau bisa Ousmane Dembélé jangan kayak Ronaldinho ke AC Milan. Dan posisinya sama-sama winger, bedanya Ronaldinho di kiri, Ousmane Dembélé di kanan. Iya, kayak gitu. Jadi selamat ya buat Ousmane Dembélé dan Paris Saint-Germain. Karena Donnarumma juga musim lalu yang main di Paris Saint-Germain terpilih sebagai kiper terbaik. Yasin Trofi kalau kiper kan. Ya. Itulah sederet pemenang dari nominasi Ballon d'Or. Terus juga Lamine Yamal menang Copa Trophy. Ya, untuk kedua kalinya untuk Lamine Yamal. Jadi yang akan seru sebenarnya di musim depan sih Bang DJ nih. Siapa yang akan tahun depan terpilih? Apakah dari pemain-pemain yang senior atau dari pemain-pemain muda nih? Karena banyak pemain-pemain muda yang cukup banyak yang step up lah gitu, terutama dari tim-tim di Spanyol. Mungkin nggak pemain Chelsea? Cole Palmer sih di sini ada di urutan nomor 8. Nomor 8 musim lalu emang dia lumayan. Tapi ya musim ini kan, ya kemarin aja kita sambil masuk nih ya. Chelsea gimana tuh? Kok kalah sama MU? Iya. Ini kekalahan pertama Chelsea. Kekalahan pertama, benar. Kemenangan pertama MU atas tim besar, Big Six. Atas Big Six. Iya kan?
Alasan apa lagi yang mau lo sampaikan sebagai fans Chelsea? Sebenarnya nggak ada alasan apa-apa, emang cuman kipernya agak ya kalau bisa berkata kasar ya berkata kasar lah gua. Iya. Kipernya tuh si Ngomong aja nanti di tit gitu. ya tol aja lah kiper, maksudnya Oh, masih menit ke 5 dan semuanya juga setuju dan sepakat, ya harusnya itu dibiarin aja gitu, nggak usah bikin challenge atau pelanggaran yang membuat resiko sebesar itu sampai ya itu strike last man, terus juga menggagalkan serangan lawan yang berpotensi untuk menjadi gol, ya strike record, emang itu yang jadi hukuman dari Robert Sanchez gitu. Tetapi yang disoroti selain itu juga kejadian setelah itunya juga Bang DJ. Ya salah satunya di mana ya harusnya si Enzo Maresca tahu Cole Palmer belum 100% fit, tetap harusnya lu jangan pasang dia di starter gitu kan, karena memang daripada lu mengorbankan satu substitution yang pada akhirnya disayangkan gitu loh, walaupun nanti bermain 11 pun kalau misalkan di menit 30 atau 40 Cole Palmer kambuh kan cederanya agak sayang juga Bang dia, dan kemarin kejadian benar gitu kan. Gitu, itu nomor 2. Terus yang nomor 3 adalah di sini kelihatan banget bahwa Enzo Maresca tidak menyiapkan plan apapun ketika dia bermain dengan 10 orang gitu loh Bang DJ. Panik, terus juga ya kalau panik kan semua hal menjadi bahasaku rusuh lah gitu, jadi ngambil keputusan rusuh, terus juga ingin merespon dari apapun yang dilakukan di lapangan juga nggak bijak lah gitu. Jadi terjadilah permainan sangat-sangat berantakan dari Chelsea, terutama di babak pertama gitu kan. Dan ini menjadi sorotanku pribadi Bang DJ. Oke, mungkin yang lain berpendapat bahwa kenapa harus ditarik Pedro Neto dan juga Estevao gitu kan, untuk ya kalau mungkin salah satu pergantian itu wajar karena memasukkan kiper kan, karena memang butuh kiper gitu. Tapi mungkin gue masih bisa paham kalau misalnya menarik Pedro Neto dan juga Estevao, yang dimana harusnya ya Pedro Neto nih harusnya masih bisa dipertahankan gitu, karena ini satu pemain punya speed lah. Kalau bisa Pedro Neto ini tarik, Estevao aja yang dipasang, karena punya speed dan punya skill juga ini pemain gitu. Makanya kemarin Joao Pedro menjadi keteteran sendiri di depan gitu loh. Terus juga kenapa nggak sampai nunggu pergantian babak pertama Chelsea bermain sangat dalam gitu loh. Chelsea beberapa kali di babak pertama kemarin bermain cukup berusaha untuk keluar juga Bang DJ, yang menurut gua kayaknya nggak perlu deh ketika lu berada di kondisi dan posisi seperti ini bermain dan berusaha untuk keluar gitu. Tunggu sampai babak kedua dulu, tunggu sampai semua pemain lu nih yang di babak pertama yang emosinya naik, yang egonya lagi nggak stabil, tunggu tone down dulu di halftime break gitu kan. Masuk lagi ke babak kedua dengan strategi, dengan pendekatan yang lebih baru, dan itu nggak gue lihat di Enzo Maresca kemarin gitu loh. Tapi blessing in disguise-nya ya Casemiro melakukan hal yang nggak perlu juga gitu. Jadi dapat kartu kuning kedua yang menjadikan MU menjadi bermain 10 pemain lagi gitu. Itu dari sisi Chelsea-nya sih. Tapi waktu 10 lawan 10 gimana? Nah ini itu kan dari sisi Chelsea, gue mau ke MU-nya juga. Inilah yang gue khawatirkan Bang DJ. Kemarin gue lihat yang lu banyak khawatirnya emang udah dari sebelum mulai. WhatsApp gue ini pemain-pemain MU jelang lawan Chelsea sembuh semua nih, banyak semua nih. Ya kenapa takut sih? Lo ya bukan, maksudnya karena ketika MU ini bertemu dengan Chelsea, gue rasa pemain-pemain yang step up ini cukup mengerikan juga Bang DJ. Dan ya udahlah, terbukti lah gitu. Gue juga mengakui bahwa kapan sih kita melihat Patrick Dorgu tuh crossingnya nyampe ke Bruno Fernandes dan nggak offside tuh kapan gitu loh Bang DJ? Nggak tahu ya? Nggak tahu. Jarang juga enggak. Kayaknya nggak pernah gitu. Nggak pernah. Iya, dan kemarin terjadi gitu loh Bang DJ. Itulah spark yang teknis yang nggak bisa diprediksi dan nggak bisa dibahas juga yang terjadi di atas lapangan, dan hal-hal seperti itu yang gue khawatirkan. Dan kemarin muncul semua dari Manchester United itu udah. Ya kalau dari Manchester United sih gue highlightnya adalah Bruno Fernandes. Ya pasti, ini pemain kadang-kadang gitu ya. Ini si Bruno ini kalau lagi diperluin banget malah nggak keluar gitu ya. Sekalinya kayak kemarin, ini kan musim ini 2 kemenangan MU yang udah diraih itu semua Bruno Fernandes punya andil. Lawan Burnley juga ya lepas penalti ya. Ini juga kemarin lawan Chelsea menurut gua Bruno Fernandes adalah salah satu kunci yang nggak kelihatan, malah lagi-lagi Sesko.
Nggak ngerti gue ngeliat Benjamin Sesko ini adaptasinya terlalu lama gitu. Tapi yang jelas Dev ini ya buat gue sih kehilangan 3 poin yang sedih sih buat Chelsea. Ya, musim masih panjang benar. Tapi kalah sama Manchester United. Iya sih yang bikin jadi kondisinya juga, lagi nggak stabil-stabil amat gitu kan. Iya, dan ya harusnya ini menjadi momentum di mana lu bisa mematahkan rekor buruk ya selama 12 tahun nggak pernah menang di Old Trafford. Tambah panjang harganya. Tambah panjang. Tahun depan mau nggak mau nih. Iya. Gitu. Tahun depan sih kalah lagi 3-0 kayaknya kalah lagi. Nah tapi gini Dev, Chelsea ini 2 kali kalah. Ya, beruntun. Di Liga Champions kalah sama Bayern Munich. Kemudian ini kalah sama MU. Tengah pekan ini Chelsea akan tampil di Carabao Cup. Ya. Iya kan, di ronde ketiga. Lawannya sih tim Liga Lincoln 1 ya, League One ya. Oh ini ya, di Divisi 2 berarti. Divisi 2. Ya kan kalau Premier League di bawahnya masih ada Championship, ini di bawahnya lagi. Oh, Divisi 3 berarti. Ya, kalau gue lihat data Lincoln City ini sekarang posisi ketiga. Mainnya sih di main away nih Chelsea ya, di kandang Lincoln. Biasanya kan kalau di Carabao Cup lu nggak akan nurunin biasanya pemain-pemain topnya kan, malah memberikan kesempatan kepada pemain-pemain yang menit bermainnya sedikit atau pemain-pemain muda atau kadang-kadang nyelipin pemain-pemain akademi untuk bisa main. Tapi gini, lu punya fakta data sekarang lu udah kalah 2 beruntun nih di 2 kompetisi yang berbeda pula. 2 kompetisi berbeda. Kalau ini kalah kan tersingkir. Iya kan? Kan tahun lalu Chelsea juga tersingkir di tangan Newcastle kalau di Newcastle kan. Kalau kita ngomongin jenjang karir kan tahun lalu kan Conference League. Harusnya Carabao Cup juara nih, tahun depan FA Cup, baru tahun depan Premier League. Kalau jenjang karir begitu ya. Gimana nih menurut lo? Apa yang harus dilakukan Enzo Maresca? Apakah dia akan menurunkan pemain-pemain utamanya atau memberikan kesempatan ya pemain-pemain yang mungkin ya kalau gue bilang ya ini sebenarnya nggak bisa dilakukan juga gitu, tapi kalau gue pengen kasih aja udah ke tim kepelatihan B atau tim kepelatihan ini Chelsea lah untuk match nanti lawan Lincoln City ya, bukan meremehkan, cuman maksud gue meremehkan bahasa lu tadi ya mungkin ya kedengaran ya. Hati-hati tapi niatnya adalah Chelsea 2 kali, gue bilang 3 kali malah Bang DJ nggak menang dalam 1 pekan itu merupakan satu pukulan mental yang cukup telak lah untuk Chelsea di awal-awal turnamen seperti ini gitu. Maksud gue ya untuk memainkan pemain yang nggak pernah starter atau pemain cadangan lah atau nanti dari tim B-nya Chelsea lah atau tim U21-nya Chelsea naikin lah sekalian gitu. Karena untuk buat gue bagaimana kalau kita introspeksi bebenah gitu kan untuk cool down mental para pemain Chelsea untuk menghadapi karena minggu depan udah main lagi kan Champions League kan. Iya, akhir pekannya kan main Premier League dulu. Akhir pekannya ya kan? Premier League, minggu depannya Champions League lagi ya. Nah, maksud gue daripada mengorbankan di sini, mending fokus ke 2 match mendatang aja. Lawannya Benfica loh dan kita away loh. Iya. Gitu loh maksud gue. Kita. Chelsea maksudnya. Iya. Maksud gue mending lu bebenah apa yang harus lu perbaiki dari kesalahan-kesalahan yang udah dibuat kemarin melawan Bayern Munchen sama lawan MU gitu kan. Lawan MU sih gua rasa nggak ada kesalahan gimana. Tapi ini menurut lo nanti lawan Lincoln City laga serius apa laga rekreasi nih? Ya serius, cuman seriusnya sama pemain-pemain cadangan aja. Menang nggak? Menang lah. Hati-hati loh sampai adu penalti, ya kan? Iya. Manchester United udah nggak ada loh. Ya. Kalau MU menang lawan Chelsea loh, MU aja udah tersingkir gimana? Ya, gue sih nggak kalau misalkan justru lebih baik atau lebih mending kayak MU kalau misalkan kalah di ya. Kayak fase ini aja gitu ya, daripada tapi nanti ketika udah jauh malah kalah. Jadi penting loh buat para pemain muda, pemain yang menit bermainnya sedikit, main di Carabao Cup itu. Justru itu. Ya kan biasanya justru pemain inti akan main tuh justru menjelang laga semifinal, final seperti itu. Dan Lincoln City sebagai tuan rumah pasti dia pengen bisa menyingkirkan Chelsea. Kalau gue lihat datanya kemarin di Liga 1, di League One-nya dia tuh dia akhir pekan kemarin menang. Jadi dia punya bekal yang positif di laga mendatang gitu. Ya kalau gue pengen ngelihat sih siapa yang akan diturunkan oleh
Chelsea ya kan? Iya itu menarik juga tuh. Apakah ya dilihatlah komposisi pemainnya seperti apa, ya kan? Nah, Dan Chelsea itu, Dev, Hah? satu-satunya anggota The Big Six yang akhir pekan kemarin di Premier League nggak dapat poin. sisanya Spurs 1 ya. Oh iya. Spurs seri, Iya. Arsenal seri, Seri Liverpool City menang. seri, Liverpool menang. Mm-mm. Nah, Liverpool tengah pekan ini main menghadapi Southampton. Jadi banyak anggota The Big Six yang di Carabao Cup tengah pekan nanti ketemunya tim League One Divisi 2 kalau lu bilang gitu ya. Iya. Sementara Liverpool akan ketemu Southampton yang main di Championship. Division. Iya. Ya kalau ngelihat Liverpool masih sempurna dan mainnya di Anfield juga nanti, ya mungkin rotasi pemain. Tapi kalau menganggap enteng kayak musim lalu, mereka juga di FA Cup tersingkir dari tim apa ya? Gue lupa tuh. Lupa juga. Iya kan? Tapi kalau musim lalu di Carabao Cup Liverpool masuk final. Oh enggak, Liverpool sampai semifinal dong musim lalu. Gagal di semifinal. Enggak. Kalau Carabao Cup Carabao masuk Cup final, iya. kalah sama Newcastle. Newcastle. Tapi kalau FA-nya. FA nggak nyampe semifinal, kalah Iya, di kalah. 3 atau 4. Nah ini harusnya Liverpool ya mungkin rotasi pemain juga akan dilakukan ya. Ya mungkin Florian Wirtz akan jangan-jangan dia debut gol pertama Di match ini ya. musim ini di kompetisi kalau diturunkan. Karena kemarin waktu lawan Everton gak starter ya. Everton bukan starter. Iya. Ya sebenarnya gimana Liverpool juga bisa menang meyakinkan lah menghadapi Southampton. Kalau musim lalu Liverpool 3 kali ketemu Southampton, tapi kan musim ini Southampton main di divisi Championship karena degradasi. Ini harusnya sih Liverpool menang. Nah Chelsea sama Liverpool tuh main Rabu dini hari di Carabao Cup. Nah ada satu di Carabao Cup ini sesama tim Premier League yang akan saling berhadapan, yaitu ya tetangganya Liverpool satu kota, Everton. Ketemu Wolves. Main tandang. Tapi mereka berdua udah pernah bertanding di Premier League awal musim ini, Dev. Iya. Dan Everton menang 3-2. Kan? Iya. Jadi nggak tahu apakah ini akan terulang. Ya karena Wolves sampai saat ini menjadi satu-satunya tim di Premier League yang belum dapat poin. Wolves. Oh, kalah mulu. Masa sih? Ya lo lihat aja. Gue kira masih West Ham. West Ham juga kan? West Ham kan udah pernah menang sekali. Coba. Iya, kalah 4 kali. Paling bawah Wolves. Oh iya benar. Iya kan? Wah, Aston Villa juga dong. Aston Villa belum pernah menang. Iya kan? Cuma dia seri 3 kali. Ya. Goks. Ya itu sih Liverpool. Nah kalau besoknya sorry Kamis dini hari City ya. City Arsenal sama Spurs main. Ya termasuk juara bertahan Newcastle. Nah Newcastle ini akan ketemu Bradford yang saat ini lagi leading di Liga 1. League One. Ngomongnya gimana sih? League One ya? Ya divisi 3 aja. Ya divisi berapa lah. Pokoknya setelah di bawah divisi Championship lah. Ya harusnya sih enggak gini. Carabao Cup tuh kan kalau masih ronde ketiga, yaitu tadi banyak klub-klub besar yang skuadnya juga dalam, skuadnya banyak, para pemainnya itu akan memainkan pemain-pemain yang bukan pemain utama lah. Ya kalau kayak misalnya Manchester City dia ketemu siapa? Huddersfield Town gitu kan. Kemudian Arsenal ketemu Port. Nah, gua nggak tahu. Tapi ngomongin kemarin deh Arsenal sama City ya. Iya. Gimana menurut lo tuh? Hoki ya kayaknya ya. Nah, satu gua jujur Bang DJ gua nggak nonton match itu. Tapi ketika gua nonton gua tinggal menit 80. Nah, tapi yang gua lihat dari semua yang beredar di sosial media yang bisa gua konsumsi setelah match itulah gitu. Banyak yang mengatakan bahwa kenapa sih Pep bermain sangat-sangat berbalik 180 derajat dari apa yang udah dia biasanya dia mainnya agresif, nyerang gitu ya. Dan gue juga bingung waktu menit kayaknya laga masih lama Erling Haaland ditarik keluar ya. Itu dia. Gue pikir cedera apa gimana gitu. Maksudnya sorry gue potong. Iya. Di FPL gue pasang dia jadi kapten. Ya selesai dia tuh cuma 1 gol. 1 gol doang. Karena kalau aku nggak salah juga berarti lu benar. Jangan gitu. Posisinya City kan 34%, 3 ya betul. Ya main di 3 lah. Main di Emirates ya kan. Main di 7 dan itu kan menjadi position ball paling dikit dari Pep selama ini ya kan, paling nggak di awal-awal ini lah. Iya. Siapa tim yang bisa mendominasi Manchester City segitunya kan? Iya, ya paling kalau ketemu Barcelona sekarang kalau paling ya. Mungkin ya.
Itu dia gitu. Tapi di sisi lain pun yang dibilang sama Pep ya, kalau gue pribadi ya Bang DJ, gue juga setuju ngeliat satu materi pemain yang yang bisa ya mungkin yang bisa menjalankan sistem yang dia mau juga mungkin lagi nggak tersedia gitu, kayak Umar Marmus, Cherki, dan juga mungkin Ryan Ait-Nouri sebagai tambahan juga di sana lagi cedera juga gitu. Dan ya mungkin itu salah satu hal yang bisa dilakukan oleh Pep juga untuk bisa merespon dari Arsenal gitu, karena dia udah dapat gol gol unggul di awal-awal laga gitu kan. Karena Pep mungkin ya tau lah gitu, dia cywar dia ke Arteta pun kan seperti itu, yang gak dia bahas bukan dari apa sistem yang yang ditampilkan oleh Arteta, tapi bagaimana pembelian pemain dari Arteta gitu. Artinya kan Pep tahu pemain yang dibeli sama Arsenal, kalau misalkan Pep merespon Arsenal dengan cara yang seperti biasanya dengan eksplosif atau menyerang dan segala macam, ya akan menjadi makanan empuk bagi para pemain-pemainnya Arsenal. Betul. Gitu. Makanya Pep memilih bermain dengan berbalik 180 derajat dengan bertahan kalau gue ngeliat ya. Gitu. Tapi ya memang sangat disayangkan hanya bisa membawa pulang 1 poin doang dari ya yang gitu. Nah itu kalau kita ngomongin sayangnya hanya cuma 1 poin, belakangan ketika gua nonton lagi ulang itu drama highlight, gol yang bersarang di gawangnya Donnarumma itu yang sebenarnya jadi banyak obrolan di media sosial dan di media massa, bagaimana sosok Donnarumma ini sebenarnya, Dev. Bagaimana kan biasanya Pep Guardiola kan paling senang sama kiper yang ball playing goalkeeper. Nah, Donnarumma kita kan ngobrol sebelum pertandingan, "Bang, ini kipernya kuat belum kebobolan gitu." Memang Donnarumma nih keren kalau ngelakuin save kayak gitu di bawah Mister macam. Tapi ketika memainkan sebenarnya yang Ederson biasa lakukan gitu kan. Bravo juga dulu seperti itu. Ya kayaknya masih gugup lah kalau gue lihat seperti itu. Dan ya kemarin golnya dia baru dapat Yasin Trophy lagi kan. Kemarin malam. Donnarumma ya dapat ya? Donnarumma, tapi kan gol yang terjadi ke gawang dia itu kan menurut gua ya harusnya lu nggak perlu, menurut gua ya lu nggak perlu terlalu maju, masih ada Gvardiol yang jaga Martinelli kayak gitu. Itu lepas dari golnya. Tapi satu kredit poin juga buat Arteta. Nah ini Dev, tim yang mewah punya skuad yang banyak gitu ya, di upgrade gini, ketika pemain gak jalan, lu bisa ganti dengan baik gitu loh. Lu punya Trossard, Martinelli, Eze, Bukayo Saka. Bukayo Saka udah main lagi. Menurut gua sih, ini tinggal ya Arteta ya, mohon aduh deh kalau lu nggak pinter nih, kasihan ya Arsenal nih, ya kan. Minimal lu harus dapat trofi deh. Apalagi kalau Premier League menjadi tujuan utama. Menurut gua Arsenal, tapi ya gini, ya dia udah kehilangan poin kan. Udah beda 5 poin sama Liverpool. Beda 5 poin ya? Iya. Liverpool mah rese ya. Main sendiri dia tiba-tiba udah di atas aja gitu. Udah gue bilang dari kemarin nunggu nih siapa. Padahal menangnya juga nggak meyakinkan amat sama Everton 2-0 nggak 2-1 gitu. Lu bilang kemarin. Nah, iya. Tapi ya Arsenal sama City lepas hasil 5-1 sekali lagi dia di Carabao Cup tengah pekan mereka mainnya tandang. Ya ini mungkin akan ada rotasi pemain ya kita lihat ya. Cuma gue tetap berharap lah tim-tim besar ini bisa melaju jauh gitu. Oh iya. Nah kalau Spurs, tetangganya Arsenal yang bisa ngalahin City, kemarin juga seri di Premier League sama Brighton 2-2. Ya tapi kan sempat tertinggal 2-0. Lu kan WhatsApp gua tuh, "Bang, gua mending Kudus nih Bang dibanding iyalah nggak suci ya kan." Dibanding Johnson ya kan. Ya sebenarnya lu lihat nggak sih sekarang tuh ya mungkin karena pemain juga banyak ya, pilihan pemain banyak. Thomas Frank juga. Brennan Johnson tuh jadi sering nggak main dari nggak starter gitu, main dari bangku cadangan. Kadang-kadang kan ada pemain yang lu emang butuh main menitnya lebih lama, panasnya lama gitu. Tapi kenapa lu Kudus yang lu? Ya kelihatan lah Bang DJ, gue sebenarnya di posisinya Kudus kan ada 3 pemain. Ada Kudus, Kulusevski, bahkan Brennan Johnson pun di situ. Kulusevski lagi cedera ya. Kulusevski cedera. Ini Spurs ngeri loh kalau pemainnya sehat semua. Wah itu dia. Iya kan? Harusnya kalau pelatihnya hebat sih bisa nih. Dan kayaknya Thomas Frank gua rasa sih bisa melakukan lebih banyak daripada Ange di musim lalu sih kalau bisa di atas Chelsea loh di akhir musim. Enggak sih kalau itu. Ini Chelsea aja di Premier League udah di bawah Crystal Palace loh.
Oh iya, kan Crystal Palace belum kalah. Kalau kompetisi berakhir kemarin, Chelsea, waduh, Masa ya kan? cuma 5 match Tuh, doang? ya misalnya, ya kan, kayak gitu sih. Iya, cuman apa Kudus tuh selain skill individunya ada, wah fighting spiritnya luar biasa Bang Dia. Ya, Dia orang apa namanya? Mungkin bisa gue bilang dari segi napas setara mungkin sama Kante Bang DJ. betul, betul. Maksudnya Cuma kadang musim lalu dia di West Ham awal-awal juga bagus, terus karena ya. skuadnya nggak mendukung kayak di Spurs Bang DJ di West Ham. Spurs juga belum tahu lah, kemarin sama Brighton sempat tertinggal 2-0, gue udah untung Richarlison golin tuh, gue pasang tuh Ya, Richarlison. makanya maksud gue, ya gue kan main bola juga ya. Gimana ngebawa bola sambil Emang lo gua jago jaga ya main bola ya? Oh. Lo kok kayak ngomong udah kayak paling jago aja lo main bola. tanding aja kita nih. Ya, Ya maksud gue mengapresiasi dari segi itulah. Gue belum lihat ada lagi pemain yang di sayap yang begitu ngotot dan masih bisa kontrol bola sebagus itu seperti Kudus gitu loh Bang DJ gitu. Biasanya kan kayak Nodi Madueke ataupun siapa Bukayo Saka kan lebih stylish, bahkan lebih Odegaard gitu kan, bola terebut dikit udah. Nah Kudus nih enggak gitu, tetap fight itu makanya gue WA lu tuh itu ya. Jadi tengah pekan ini Dave, Manchester City, Arsenal, Spurs, Liverpool, Chelsea main di Carabao Cup. Ya. Sementara Newcastle juga main ya. Dia mainnya juga barengan sama Manchester City dan Spurs, Arsenal. Ada 2 wakil Premier League akan main di Eropa, Dave. Oh iya. Aston Villa dan Nottingham Forest. Nah, jeleknya nih kalau ngomongin, bukan jelek ya. Apa sih nih 2 tim ini kalau ngomongin Carabao Cup baru tersingkir tuh minggu lalu. Nottingham Forest kalah sama Swansea. Oh iya. Aston Villa kalah adu penalti sama Brentford. Nah, Aston Villa akan ketemu Bologna. Mainnya di Villa Park. Cuma tadi sempat kita spill dikit. Gue nggak ngerti nih tim belum pernah menang loh musim ini. Iya, gue juga kaget di bawah. Iya kan? Ya itu sama Brentford kalah adu penalti. Kemarin dia seri lawan Sunderland 1-1. Padahal dia salah satu klub yang lumayan aktif di bursa transfer kemarin Bang DJ. Lumayan nih. Lumayan. Siapa yang masuk Aston Villa? Jadon Sancho. Oh iya. Salah satu yang ke-highlight sama gue di situ sih. Betul. Saya siapa ya lupa juga gue. Emi Martinez kan nggak jadi ke MU. Masih ada di situ. Nggak jadi. Tapi beberapa kali juga Emi Martinez jadi nggak main ya. Ini mungkin karena itu kali ya, karena apa? Itu. Ya faktor Emi Martinez nggak main juga. Ya ini laga seru ya karena 2 wakil. Nih kalau musim ini di Europa League, Dev, nggak ada tim-tim yang ini Dev biasa. Maksudnya tim-timnya paling Feyenoord lah. Oh jangan salah lu. If Messi is Barcelona, if Ronaldo is Real Madrid, I am La Liga. Lord Anthony Real Betis main di Europa League Bang, jangan salah lu. Oh iya, dan nah itu ketemu Nottingham Forest besok. Iya. Nah ini gimana nih Dev? Apakah Anthony akan memberikan magisnya lagi? Nottingham Forest soal lagi ini juga ya. Lagi adaptasi. Iya, lagi padahal pemain ya masih ada Chris Wood ya kan. Gak jauh beda, cuman Elanga doang yang keluar. Ya moga-moga Nottingham Forest dan Aston Villa sebagai perwakilannya Premier League bisa memberikan. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Bisa memberikan penampilan yang baik lah. Ya. Nah, epicentrum dari sepak bola Inggris tuh ya, epicentrum Manchester United gitu dong. Nggak main deh tengah pekan ini. Ya udah, ini fokus ke laga depan aja loh. Tadi Brentford. Gue mau bahas MU apa? Oh, MU ternyata nggak main gitu kan. Ya karena udah kalah sama Grimsby di Carabao Cup. MU lagi aja nih. Eropa nggak ada. Ya di Eropa hanya mungkin gue lihat di La Liga yang ada. La Liga ternyata main ya tengah pekan gitu kan. Tapi ngomongin akhir pekan kemarin, Liverpool masih perfect, sempurna ya. Itu kayak Bayern Munchen di Jerman, kayak Napoli tadi pagi, Napoli menang lawan Pisa, jadi dia masih sempurna di Italia. Real Madrid juga masih sempurna Real Madrid sempurna benar. Di Spanyol ya kan, FC Porto di Portugal ya kan, Galatasaray di Turki. Kalau yang liga-liga lain, ya tadi Paris Saint-Germain di saat Ousmane Dembele terima kalah 1-0 sama Marseille. Ya kurang lebih itulah. Ini dulu ya. Yang jelas akhir pekan akan rame lagi, Dev. Crystal Palace ketemu Liverpool, jangan-jangan. Oh iya, benar. Ini tim yang belum pernah kalah nih Bang Didi. Dan Crystal Palace yang ngalahin Liverpool kemarin di ini ya, Piring Community Shield. Ya, siapa tahu. Tapi nanti kita bahas ya. Ya, intinya untuk review akhir pekan kemarin dan yang akan datang di midweek ini sudah kita bahas sedikit-sedikit dan gue mau ngomong dulu buat fans Chelsea. Iya, gimana? Kalau kalah lagi 3 kali berturut-turut dapat piring. Piring meretak.
piring remuk, ya kan? Lo boleh kok absen akhir pekan kalau Chelsea tersingkir. Nanti Ya, kita absen. cari host yang lain dulu sebentar ya. Gitu dulu ya. Gitu loh. Sampai Jadi, ketemu di Sampai ketemu di edisi Halftime Whistle aja guys. Bye bye. Thank you.